Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat malam yang sunyi melingkupi istana mewah di pusat kerajaan, Raja duduk dalam keheningan di terasnya, memandangi langit berbintang yang seakan menjadi saksi diam terhadap kekacauan pikirannya. Di bawahnya, cahaya lampu kota bersinar redup, menciptakan kontras dengan kegelapan yang melingkupi. Sang Raja, yang selama ini memimpin dengan keadilan dan bijaksana, kini menghadapi dilema yang belum pernah terlintas dalam pikirannya. Pasukannya sedang bertugas di medan yang jauh, meninggalkan Raja sendirian di tengah ketenangan istana yang sunyi, namun pikirannya tidak merasa tenteram. Di malam yang hening ini, ingatannya terus melayang pada seorang wanita. Kecantikannya yang tanpa sengaja ia lihat beberapa hari sebelumnya, membangkitkan keinginan yang seharusnya tidak ada dalam hatinya, suatu godaan yang mungkin akan mengubah takdirnya selamanya. Dalam istana yang megah dan damai, Raja duduk di balkon tinggi, memandang kehidupan malam di kota. Cahaya bulan melemparkan bayangan lembut di wajahnya yang serius dan ekspresi pemikirannya yang mendalam. Di kejauhan, desiran peperangan masih terdengar samar, mengingatkannya bahwa kerajaannya sedang terlibat di medan perang. Raja bercakap-cakap dengan penasihatnya, seorang pria bijak berjanggut putih, menyadarkan bahwa kemenangan hampir pasti tidak mudah dicapai. Penasihat itu mengangguk, "Ya Tuhan, pasukan kita kuat dan terampil, kemenangan hanyalah masalah waktu." Raja terlihat tidak puas dengan jawaban tersebut, hatinya tidak tenang, terdapat ketidakpastian yang sulit dimengerti. Penasihat itu melihat Raja dengan kekhawatiran, "Mungkin ketidakpuasan Anda berasal dari ketiadaan di medan perang." Raja menghela nafas, mungkin ada sesuatu yang lain. Pikirannya kembali ke beberapa hari yang lalu, ketika secara tidak sengaja ia melihat seorang wanita cantik sedang mandi di kejauhan. Kecantikan yang tak terduga itu telah menanamkan benih keinginan di dalam dirinya. "Malam ini aku melihat bintang-bintang," kata Raja tiba-tiba, "dan mereka berbicara padaku tentang nasib yang tak terelakkan." Penasihat itu menatap Raja dengan kebingungan, tetapi memilih untuk tidak bertanya lebih lanjut. Besoknya, Raja memanggil salah satu pengawalnya. "Temukan lebih banyak tentang wanita yang mandi di sungai kemarin malam," perintahnya dengan suara tegas, namun terdengar gairah yang tersembunyi. Pengawal itu setia, meskipun bingung, dia menanggapi dan segera pergi. Tak berapa lama kemudian, dia kembali dengan informasi. Wanita itu ternyata istri salah satu prajurit kita yang sedang berada di perang. Raja merasa dadanya berkecamuk. "Dia seharusnya tidak menarik perhatianku," gumamnya sendiri. Namun ada sesuatu di dalam dirinya yang terus menggoda pikirannya. Malam berikutnya, Raja kesulitan tidur karena terus-menerus memikirkan tentang wanita itu. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengambil tindakan. "Panggil wanita itu ke istana," perintah Raja kepada pengawalnya. Suaranya bergetar dengan campuran emosi, mencakup keinginan, rasa bersalah, dan ketakutan akan konsekuensi dari tindakannya. Saat wanita itu tiba di istana, Raja memanggilnya dengan ramah, tetapi mata mereka berkomunikasi lebih dari kata-kata yang diucapkan. Ada ketegangan yang tak terelakkan. "Apakah engkau baik-baik saja di sini?" tanya Raja, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Wanita itu mengangguk, suaranya lembut, namun terdengar kehati-hatian di dalamnya. "Ya Tuhan, saya di sini untuk melayani kerajaan dengan cara apapun yang saya bisa." Pertemuan itu berakhir dengan ketidakpastian. Raja kembali ke kamarnya, hatinya terombang-ambing di antara tugas dan keinginan, di antara kebenaran dan kesalahan. Malam itu, ia berada di tempat tidurnya, merenungkan nasib yang semakin tampak tak terelakkan. Gelapnya malam kembali menyelimuti istana, membawa keheningan yang menekan. Raja terjaga di kamarnya, pikirannya kacau oleh bayangan wanita yang baru saja ditemuinya. Setiap detail tentang pertemuannya dengan wanita itu, membangkitkan perasaan yang sulit dijelaskan. Meskipun ia menyadari bahwa tindakannya dapat berakibat buruk, keinginan di dalam dirinya terasa semakin membara. Keesokan harinya, Raja tampak lemah dan tidak konsentrasi. Penasihatnya yang setia dan penuh pengertian segera menyadari hal tersebut. "Apa yang mengganggu pikiran Anda, Tuan?" tanyanya dengan penuh kelembutan. Raja menghela nafas panjang, terdapat perasaan di dalam dirinya yang sulit ditahan. Ia merasa tergoda oleh sesuatu yang seharusnya tidak. Penasihat itu memandang Raja dengan ekspresi keprihatinan. "Hati-hati, Tuan, jangan biarkan keinginan sesaat menghancurkan segala yang telah Anda bina." Raja terlalu terbenam dalam pemikirannya sendiri. "Aku menyadari risikonya," jawabnya, "tapi aku tak bisa menahan godaan ini."
Bencana semakin mendekat saat raja memilih untuk mengundang wanita itu kembali ke istana. Pertemuan mereka terjadi di sebuah ruangan terpencil, dihiasi dengan lilin-lilin yang menciptakan cahaya hangat namun samar. Wanita itu tampak gelisah, bertanya, "Kenapa Anda memanggil saya lagi, Tuan?" Raja mendekatinya, suaranya lembut namun penuh emosi. "Kecantikanmu telah memikat hatiku. Saya tahu ini salah, tapi saya tidak bisa menahan perasaan ini." Wanita itu mundur selangkah, terlihat terkejut. "Tapi, Tuan, saya sudah bersuami, dan suami saya berjuang demi kerajaan ini." Raja memandangnya dengan tatapan yang rumit. "Saya tahu, dan itulah yang membuatku merasa semakin bersalah." Perbincangan itu menjadi semakin mendalam dan penuh emosi. Wanita itu bergulat dengan kebingungannya sendiri. Di satu sisi, dia merasa dihormati, tetapi di sisi lain, dia sadar bahwa apa yang diinginkan raja adalah sesuatu yang dilarang. Akhirnya, dengan hati yang berat, wanita itu menyerah pada keinginan raja. Mereka berdua terjerumus dalam momen penuh gairah, namun juga diiringi oleh rasa bersalah dan ketakutan. Esok harinya, raja terbangun dengan perasaan yang bercampur aduk. Kepuasan sesaat yang dirasakannya pada malam itu kini berubah menjadi beban berat. Ia menyadari bahwa tindakannya tidak hanya melanggar norma, tetapi juga bisa membahayakan keberlanjutan kerajaannya. Di sudut lain istana, wanita itu berjalan dengan hati yang hancur. Ia menyadari bahwa apa yang telah terjadi berpotensi mengubah jalan hidupnya selamanya, dan ia merasa takut menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Raja, sendirian di kamarnya, berdoa memohon petunjuk. Ia merasa telah membuat kesalahan besar, dan kini harus menghadapi konsekuensinya. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan terlarang itu, dan suasana di istana tampak berubah. Raja, yang sebelumnya dikenal penuh kejayaan dan keberanian, kini sering terlihat terdiam dan lesu. Rasa bersalah dan kekhawatiran tercermin dengan jelas di wajahnya. Yang lebih penting, ada rahasia lain yang mulai membebani hatinya, wanita itu sedang hamil. Kabar tersebut mencapai raja melalui surat rahasia dari wanita itu. Saat membaca kata-katanya, raja merasa seolah-olah dunia berputar di sekelilingnya. "Dia hamil," gumamnya sendiri, "dan anak itu adalah anakku." Raja segera memanggil penasehatnya, mencari solusi untuk masalah yang tampaknya tidak memiliki jalan keluar. Jika kebenaran ini terungkap, akan ada skandal yang bisa mengguncang fondasi kerajaan, kata raja dengan suara hampir tidak terdengar. Penasehat itu, dengan wajah penuh kekhawatiran, merespon, "Mungkin ada cara untuk menutupi kebenaran ini, Tuhan." Raja mengangguk, "Kita harus mencoba, aku tidak bisa membiarkan kerajaan ini terpuruk karena kesalahanku." Rencana yang mereka rancang adalah membawa suami wanita itu pulang dari medan perang dengan dalih memberikan laporan perang. Raja berharap suami wanita itu akan mengunjungi istrinya, sehingga kehamilan tersebut dapat dianggap sebagai hasil dari pertemuan mereka. Rencana itu tidak berjalan sesuai harapan. Ketika suami wanita itu tiba, ia menolak untuk kembali ke rumahnya. Ia menyatakan, "Bagaimana mungkin aku beristirahat dan bersenang-senang dengan istriku ketika rekan-rekanku masih berjuang di medan perang?" Raja, yang semakin putus asa, mencoba rencana lain. Raja mengundang suami wanita itu untuk makan malam dan minum-minum, berharap bahwa alkohol akan melemahkan prinsipnya. Meskipun mabuk, suami wanita itu tetap setia pada prinsipnya dan kembali ke medan perang. Merasa terpojok dan putus asa, raja mengambil keputusan yang paling gelap. Dia menulis surat kepada komandan pasukannya, memerintahkan agar suami wanita itu ditempatkan di garis depan di medan perang yang paling sengit. Kemudian pasukan lain mundur, meninggalkannya tanpa pertahanan. Ironisnya, surat tersebut dikirim melalui tangan suami wanita itu sendiri, yang tidak menyadari bahwa ia membawa perintah kematian bagi dirinya sendiri. Perintah itu kemudian dilaksanakan, dan dalam pertempuran sesuai rencana, suami wanita itu gugur. Berita ini mencapai istana, membawa kabar duka, tetapi juga lega bagi raja. Keringanan itu hanya bersifat sementara dan singkat, karena rasa bersalah dan penyesalan menghantui raja lebih mendalam. Wanita itu kini menjadi janda, dan raja segera mengambil langkah untuk memperbaikinya dengan cara yang dianggapnya terbaik, yaitu membawanya ke istana dan menikahinya. Harapannya adalah bahwa pernikahan ini akan menutupi skandal dan menjaga kehormatan wanita itu. Di malam hari, dalam kesendirian kamar kerajaan, raja tidak dapat tidur. Rasa bersalah dan beban moral dari tindakannya menghantuinya. Dia menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya tidak hanya melanggar hukum manusia, tetapi juga hukum ilahi.
Dalam kegelapan malam yang menyelimuti istana, raja terjaga, bergulat dengan perasaan bersalah yang semakin membebani hatinya. Meskipun dia telah menikahi wanita yang hamil dengan anaknya, langkah ini tidak memberikan kedamaian seperti yang diharapkannya. Rasa bersalah atas kematian suami wanita itu terus menghantui setiap pikirannya. Suatu hari, saat raja berjalan di taman istana, seorang nabi tua mendekatinya. Wajahnya serius, dan pandangannya tajam. "Tuan, aku harus menyampaikan pesan dari Yang Maha Kuasa," kata nabi itu dengan suara yang keras namun tenang. Raja berhenti, menatap nabi itu dengan rasa takut dan antisipasi. "Katakanlah, apa pesan itu?" Nabi itu membagikan sebuah perumpamaan tentang seorang pria kaya yang memiliki banyak domba dan seorang pria miskin yang hanya memiliki satu domba. Meskipun sang pria kaya memiliki banyak harta, ia malah mengambil domba milik pria miskin untuk menyambut tamunya. Cerita ini mencerminkan ketidakadilan dan kekejaman, dan tanpa berbelit-belit, nabi itu menuding bahwa raja telah melakukan hal yang serupa. Raja terpaku, terkejut oleh kejelasan dan keberanian kata-kata nabi itu. Raja merasa seolah-olah perumpamaan itu adalah cermin yang menggambarkan kesalahan dan keegoisannya. "Tuan, apa yang telah Anda lakukan tidak hanya melukai satu jiwa, tetapi juga melanggar hukum ilahi," kata nabi itu, suaranya penuh kekuatan. Raja merasa seolah dunia runtuh di sekelilingnya. Ia jatuh ke lututnya, air mata mengalir di pipinya. "Aku telah berdosa," ucapnya dengan suara yang patah. "Aku telah melukai banyak orang dan melanggar kepercayaan yang diberikan kepadaku." Nabi itu memandangnya dengan penuh belas kasihan, mengingatkan bahwa pengampunan tersedia bagi mereka yang benar-benar menyesal dan berusaha memperbaiki kesalahan mereka. Raja menangis, merasa beban yang selama ini telah ia bawa. "Aku akan melakukan apapun untuk menebus kesalahanku," katanya dengan suara penuh keputusasaan. Sejak hari itu, Raja mengalami perubahan. Dia meluangkan lebih banyak waktu untuk merenung dan berdoa, mencari penebusan atas tindakannya. Dia juga mulai mengambil langkah untuk memperbaiki kerusakan yang telah ia sebabkan, meskipun menyadari bahwa beberapa hal mungkin tidak akan pernah sepenuhnya diperbaiki. Ketika wanita itu melahirkan, Raja menyebut anak itu sebagai anak kandungnya, tetapi rasa bersalah masih menghantuinya. Ia berkomitmen untuk menjadi ayah yang baik bagi anak tersebut dan suami yang peduli bagi wanita itu, meskipun hatinya masih dipenuhi kesedihan dan penyesalan. Kisah ini berakhir dengan raja yang duduk sendirian di balkonnya, menatap bintang-bintang yang dulu diyakininya membawa nasibnya. Kini, ia memandang bintang-bintang itu dengan harapan memohon pengampunan dan kekuatan untuk menghadapi hari-hari mendatang. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.